Dia mengagungkan namanya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kita merasakan berkat yang luar biasa yang kita terima pada sepanjang hari ini. Yesus adalah kebenaran bagi kita. Kita membesarkan namanya. Ketika kita hidup, kita hanya hidup buat Tuhan saja. Ketika kita memandang Dia, kita mengarahkan hati kita kepadanya, kita merasakan berkat anugerah yang luar biasa. Yesus, Kau kebenaran.
Inilah kami Tuhan, dan mau serahkan hidup kami, ibadah kami dan tangan kuasa Engkau saja. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan pada saat ini. Kita menyatakan bahwa bersama dengan Tuhan kita benar-benar merasakan kemenangan Tuhan. Dengan Tuhan kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Akan kesudahan
Masya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Hari ini saya bagikan tentang kebenaran, yaitu kesenangan. Ya, bagaimana yang kemarin itu saya bagikan waktu ada di kota Surabaya tentang langkah. Ya, streaming kemarin saya bicara tentang hal iman. Ya, nah sekarang bicara tentang kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah seperti Wahyu katakan, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari. Tapi orang gak akan bisa senang di hadirat Tuhan kalau dia tidak punya satu hal, kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Kesenangan orang dunia ada di mall. Kesenangan orang dunia ada di tempat rekreasi. Kesenangan orang dunia ada di diskotik. Atau kesenangan orang dunia ada di tempat hiburan. Tapi kalau setiap tempat rumah duka, orang gak ada yang mau. Sementara firman Tuhan katakan apa? Lebih baik ke tempat orang duka daripada orang senang. Betul gak? Ini terbalik kebenaran Alkitab dengan gaya hidup daripada dunia. Makanya kalau kita lihat ya di Keluaran 20 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Berarti jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kesenangan kita itu hanya di dalam Tuhan. Seperti lagunya apa? Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik di pelataran Tuhan satu hari menikmati kemurahan Tuhan. Saya alami dalam 1 minggu ini, saya banyak mengalami kemurahan Tuhan. Ya, apa yang gak pernah dilihat, apa yang gak pernah timbul, itu apa yang gak pernah didengar, gak pernah semuanya saya bayangkan. Tuhan buat 1 mingguan itu saya disenangkan oleh Tuhan. Bahkan saya terheran-heran dengan cara Tuhan yang saya tidak mengerti. Makanya saya berfokus, tidak ada Tuhan yang lain. Saya tidak akan membuat orang tua itu satu hal kesenangan saya. Enggak. Saya enggak akan buat teman-teman saya itu satu hal kesenangan. Enggak. Satu hal yang membuat saya kesenangan, menyukakan Tuhan di hadiratnya. Di hadirat Tuhan ada kedamaian. Di hadirat Tuhan ada kelepasan. Apapun yang orang perbincangkan, apapun yang orang tidak suka, kita tidak usah gubris. Ya, yang penting apa? Kita menyukakan Tuhan. Saya akan melihat hari-hari ke depan saya ini, saya akan lihat bahwa Tuhan membuat saya ini terheran-heran dan terkagum-kagum dengan cara Tuhan yang tidak pernah masuk di dalam hal pemikiran saya. Contoh, ini tadi pemain drum baru datang, ya. Dia tahu orang Menara senang sekali dapat duren, ya. Kok ya bisa tahu ada duren? Dari mana? Karena apa? Dia lihat story saya. Orang rata-rata melihat story saya, bukan melihat sayanya. Selalu baru setiap hari, ya kan? Baru setiap hari, besar setiamu Tuhan. Selalu baru tiap hari. Saya datang ke Jepara, dapat duren, the best, 5, betul tak? Ya, ini kesaksian saya tak ulang-ulang. Saya kupas di sini duren 1 karena saya takut. Nah kan rame-rame ternyata baru 3 pongkual aja sudah kenyang. Ya, ternyata kecium baunya. Udah tempo 2 jam loh. 2 jam ini ruangan ini masih wangi. Datanglah tim yang jam 10 malam yang menjaga menara, komplain. Kenapa ini ruangan bau duren? Terus dibilang apa? Bu Lasma tadi bawa duren. Tadi kita
kita makan sama-sama, kok curang? Nah, loh. Bebanlah hati saya. Cuma saya bilang gini, selalu yang jadi korban di jam malam, betul nggak? Gak menikmati kesenangan kalau dalam hal saya mempunyai pemberian. Tapi kalau yang lainnya saya pasti akan rata lah dengan tim-tim menara saya. Bahkan Pak Ot juga kaget, Bu Kres baru kaget, ya toh? Kok tiap hari ada aja makanan di tempat ini? Ya, karena apa? Kita di tempat ini menara, kelihatannya nggak dilihat orang, tapi kita menyenangkan Tuhan. Siapapun orang bisa kirim. Untuk apa? Memberi kita mana. Nah, ini dia. Setelah itu dapat kacang, betul nggak? Udah dapat durian, dapat kacang, nggak kebagian lagi. Kasihan. Jadi kalau boleh dibilang derita lu tuh. Nah, ya. Ternyata dapat durian, dapat kacang, dapat mangga dari pohonnya langsung. Berbagi walaupun sedikit, kamu nggak kebagian, tidak tak kasih orang lupa. Tiba-tiba saya ditantang lagi, diajak makan durian lagi. Kepikiran di benak saya tim saya yang jam 10 malam dan bakso saya komplit. Bayangin ya, mobil saya di bawah, duriannya sampai ke lantai atas di tempat Mbak cuci baju. Ya sampai turun, Bu kok bau durian? Saya diam. Tapi mobil saya buka jendelanya. Ternyata dia semakin mendekat. Loh, baunya di tempat kok tempat pulang kenapa nggak bagi aku durian? Jangan itu punya orang. Nanti kamu berdoa, saya punya cara yang saya nggak ngerti. Pokoknya kamu nikmatin durian, gitu. Tiba-tiba saya diajak ke Jawa ke Salatiga, dituntang di tempat pusat duriannya, karena dari pohonnya langsung. Ya, hari itu sempat saya batal, ternyata nggak batal. Tiba-tiba ada satu ibu, dia mau ketemu saya, cuma waktunya katanya 5 menit. Nggak tahu 5 menit itu mau ngapain. Ternyata apa? Kasih saya surprise, kado. Ya, ternyata saya udah dijemput ibu pun, saya dapat lagi kado. Saya bilang, kenapa hari ini dapat 2 kado ya Tuhan? Emang saya ulang tahun? Saya nggak ulang tahun, tapi Tuhan mengulang tahunkan tiap hari. Ya kan? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Buat tangan kasihnya menuntutku. Terus di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya. Bila sekali waktu aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Tiap langkah diatur Tuhan, setiap pertemuan pun sama diatur oleh Tuhan. Ternyata kegagalan saya ke Salatiga, yang keduanya ternyata ada Pak Gembala Salatiga JKI, Pak Joko. Dia tanya, siapa itu? Pak Eli. Bu Lasma mau ke sini. Seorang gembala besar mau menanti saya di tempat itu. Bayangin. Ternyata Pak Gembala itu bawa manggis, ya. Ternyata manggisnya harusnya banyak. Ternyata karena Bapak ini baru saya tahu. Siapa yang bilang kamu ya manggis buat penangkal durian ya? Siapa yang bilang? Bu Irma. Ternyata Bapak itu habis makan durian, ada penangkalnya, ya, buah manggis. Cuma saya bingung, loh ini apa? Plastik hitam ya. Ternyata buah manggis baru dari pohon segernya luar biasa. Terus saya bilang, Pak ini punya siapa? Lasma mau, silakan. Oh pasti saya mau Pak, untuk bagi di menara saya, ya kan? Akhirnya kita bungkus bawa pulang. Setelah saya makan 2 bulet durian di tempat itu, saya bisa tukeran dengan tamu dari kota Solo. Tiba-tiba Pak Gembala kasih saya durian yang tersembunyi. Ternyata duriannya enak, betul tak? Dikotakin lagi, warnanya beda. Coba saya bilang, Pak kenapa kamu udah kasih durian saya dari tadi? Dia bilang, enggak, tunggu kamu makan yang itu dulu baru yang saya kasih yang nikmatnya. Saya bilang, ya benar juga sih Pak, ya wes lah, tak mau pulang ke kota Semarang. Saya berbagi buat Bu Grace dan Pak Ot, saya bilang satu-satu ya, nggak boleh lebih. Karena apa? Ini buat stok saya yang paling the best. Ya, ternyata saya pulang bukan hanya bawa durian, bukan hanya bawa manggis, ada alpukat yang besar. Terus saya tanya lagi, mana Pak alpukatnya? Katanya di bulan ini yang punya musim. Oh ada Bu, setengah karung.
beli. Akhirnya berbagilah. Yang orang soleh dibagi nggak mau. Jangan bu katanya. Buat ibu aja. Enggak lah, sini saya udah tak bagi rata. Akhirnya di situ saya melangkah, melakukan penginjilan, ya. Terus dia menyatakan dirinya, saya agamanya ini. Saya bilang, tidak apa-apa, tapi Tuhan Yesus sayang kamu. Tuhan bicara gini. Ibu ini menangis. Dia bilang begini, saya tadi nggak rencana bu kesini makan durian. Ternyata saya kesini makan durian ketemu ibu untuk menggenapkan, untuk meyakinkan, untuk saya punya langkah ke depan ini. Dibilang gitu kan? Ya, kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin kita ada perkenalan dan pertemuan. Ya, tiba-tiba ibu yang ikut ini juga sama, bukan di dalam Tuhan. Dia cuma bilang begini. Ternyata orang ini nggak gosip di belakang saya. Kamu tuh ya termasuk beruntung ketemu Bu Lasma katanya. Aku aja mau colek aja ketemu, ajak makan aja susah. Nah inilah momen bagaimana untuk ngajak keluar, dia bilang gitu kan. Tapi saya juga bukan orang dalam Tuhan Yesus. Tapi apa yang didoakan itu yang menjadi satu hal jawaban dalam hidupnya. Banyak yang saya dapatkan dari setiap pesan-pesan Tuhan yang melalui Lasma sampaikan, dibilang gitu. Terjadilah komunikasi 3 ibu. Pas saya udah bercanda ngobrol dengan Pak Gembala dan Pak Eli, pemilik durian, saya masuk ke dalam, saya bilang, sini sebelum pulang, mari kita doakan, ya kan? Akhirnya saya doakan. Ibu ini mengalami kesenangan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bu, terima kasih. Saya bilang, sini saya tak peluk, jangan kita jabatan tangan. Ini kita adalah saudara di dalam Tuhan. Orang itu tersentuh lagi. Kenapa? Kita peluk dengan kasih, kita bilang kita saudara dalam Tuhan. Bukan karena agama, tapi karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar, laki-laki dan perempuan. Makanya kesenangan di dalam perjanjian lama, gitu, bentuk penyembahan kepada Tuhan adalah bukan penyembahan berhala atau okultisme. Tapi kalau di dalam penyembahan perjanjian baru adalah bentuk di dalam kita punya satu gairah cinta akan Tuhan, adalah sesuatu hal hobi, ya. Makanya di perjanjian baru kita datang ke Tuhan bukan bawa satu hal persembahan korban binatang, tapi dengan seluruh hidup kita. Bagaimana kita melihat, ya, cinta yang berlebihan kepada seseorang, nanti Tuhan tidak suka, Tuhan marah. Hobi kita misalkan apa? Main bulu tangkis, melebihi daripada Tuhan, nanti Tuhan punya cara untuk kita tidak terlalu cinta akan bulu tangkis. Nah, contohnya lagi kesenangan. Orang lebih suka mengumpulkan kekayaan. Karena apa? Biar dapat pengakuan. Kalau orang kaya pasti dihargai, orang miskin gak dihargai. Siapa bilang? Semua sama di hadapan Tuhan. Yang penting kita punya nilai plus. Saya orang yang bodoh. Saya bukan orang intelek, tapi saya punya satu kesenangan Tuhan. Tuhan taruh karunia dalam diri saya. Jadi orang apapun, semua bagi saya itu sama. Tidak ada yang berlebihan. Oh dia kaya, belum tentu dia senang. Dia menderita. Makanya kesenangan itu berdasarkan kita punya hati. Contoh, banyak yang saya layani, orang-orang yang uangnya T bukannya M, gitu. Tahu T? Bukannya Tego ya. Tapi cuma dia bisa menangis. Kenapa? Dia tidak punya satu kesenangan di dalam Tuhan. Jadi kalau orang yang punya kesenangan dalam Tuhan, hidupnya akan sukacita. Contoh, saya lagi bergumul untuk punya sound system saya di Jakarta kalau streaming. Coba saya hadapkan ke Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bisa gerakan orang untuk beli saya sound system kalau saya punya streaming di kota Jakarta. Yes, haleluya. Gitarnya pun nanti Tuhan siapkan juga, ya. Karena kemarin pemain musik saya di Surabaya, dia bilang gini, Bu, gitar ibu bagus ya, enak. Ya enak lah Pak, itu tergantung dengan biayanya. Biaya gak bisa bohong, saya bilang gitu kan. Nah, orang akan melihat orang yang menyenangkan hati Tuhan. Apapun Tuhan punya cara yang menjadi kebutuhan kita, ya. Contoh Ibu Grace, kemarin dia punya kesaksian tentang apa, khotbah saya apa, melangkah dan fokus, ya. Melangkah dan fokus. Bagaimana anaknya punya kacamata ininya patah,
Entah kenapa orang bisa tergerak hatinya. Udah dikasih gratis, diantar lagi. Coba, gimana gak keren? Harusnya kamu harus ambil, betul gak? Nah itulah kadang Bu Grace dan Pak Ot menyenangkan hati Tuhan di menara ini. Tuhan pelihara, Tuhan jagai. Orang yang punya kesenangan akan Tuhan gak mungkin kekurangan. Makanya jangan suka mengumpulkan kekayaan. Semua itu hampa kalau tanpa izin. Contoh lagunya, tanpa kasih Tuhan tiada bintang di langit. Tanpa kasih Tuhan kita gak dapatkan apa-apa. Terkadang kita mencari popularitas, ya, untuk kita semakin terkenal. Kita punya ambisi. Buat apa? Semakin kita terkenal, semakin kita jatuh. Semakin kita terkenal, semakin kita sombong. Kita tidak ada mengenal Tuhan, ya. Makanya ambisi untuk sukses itu tidak salah, tapi buat kemuliaan nama Tuhan. Jangan ada kita mendewakan hal-hal yang lainnya selain di dalam Tuhan. Jadi kalau mau dilihat orang yang sukses adalah orang yang dipandang mampu di hadapan Tuhan. Nah, perbedaan pandangan mengenai apa yang dimaksud mampu menurut dunia dengan kehendak Tuhan. Kalau menurut dunia, orang yang mampu adalah orang yang sukses, terkenal, ya kan? Karena apa? Kecerdasannya, kemampuannya, dan potensi yang dimilikinya. Itu kalau cara dunia. Tapi kalau cara Tuhan, Tuhan yang mempromosikan. Nggak susah-susah. Kalau sudah waktunya kita dimunculkan, Tuhan sudah persiapkan. Dan Tuhan tidak akan membuat satu hal karakter yang berlebih dalam setiap diri anak-anak Tuhan yang sudah mengalami satu hal perubahan. Kalau mau dilihat contohnya Saulus, ya, bagaimana Saulus mampu membinasakan pengikut Kristus. Kalau menurut Tuhan, orang yang mampu mengampuni dipandang sebagai orang yang sukses karena memiliki kerendahan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, ini yang gak gampang. Di saat kita punya kesalahan, bagaimana respon kita saat ditegur? Reaksi kita marah atau bilang terima kasih buat tegurannya, maaf, atau kita jauhi orang ini, kita gak akan gubris lagi. Nah, kadang saya melihat dari sudut pandang saya sendiri. Orang dekat saya akan screening. Orang ini tulus atau enggak. Tapi kalau orang ini tulus, dia akan panjang dengan saya. Tapi kalau orang ini tidak tulus, berjalan dengan waktu Tuhan, orang ini akan menyingkir. Atau saya akan menyingkir. Karena apa? Saya tidak mau terkandirkan dengan dia punya gaya hidup. Saya tidak mau setiap apapun karunia, spirit yang kuat dalam diri saya hilang. Karena apa? Spirit orang ini, ya. Makanya kadang kita melihat pergaulan, kadang kita melihat orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita punya perkenanan Tuhan, Tuhan akan tempatkan orang yang tepat, berjalan dengan waktu. Nah, contohnya lagi Paulus, ya. Dia mampu menguasai dirinya dan mengubah hidupnya untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Paulus adalah bukan orang yang baik, penganiaya jemaat. Dia tidak mengenal Tuhan. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan, lawatan Tuhan dalam hidupnya, dia diubahkan oleh Tuhan. Itu yang saya suka. Kebanyakan orang-orang yang di dalam Tuhan sudah tahu Tuhan, sudah punya karunia, tapi perubahan dalam dirinya gak ada. Paradigma lamanya masih ada. Itu sangat disayangkan, ya. Makanya di sini Tuhan ajarkan bagi setiap kita, jangan kita mudah untuk melakukan segala hal dalam setiap kehidupan kita. Untuk yang tidak punya banyak hal perubahan. Saya jujur secara pribadi, saya lebih suka bergaul dengan orang-orang dunia. Contohnya orang-orang LGBT, gitu ya, atau orang-orang yang bagi kalian ini gitu ya. Tapi itu bagi saya orang-orang yang tulus dan jujur. Orang apa adanya. Tapi setelah dia ini berubah dan bertobat, Tuhan bisa ubah luar biasanya. Kalau dia melakukan kebaikan, dia melakukan tanpa tendeng aling. Banyak orang di dalam Tuhan punya persekutuan atau punya kelompok kecil. Dia undang banyak orang, tapi dia tidak bisa jangkau satu-satu.
tapi dia apa? Pelit, tapi dia apa? Mencibir. Kadang saya di situ bilang begini, percuma dia punya pengembalaan kalau dia tidak punya hati di atas orang-orang itu. Saya bahkan terapkan, kalau kita melayani Tuhan, nggak boleh membedakan satu dengan yang lainnya, atau membatasi segala sesuatu dalam setiap apa yang kita miliki. Makanya di sini juga dikatakan, siapakah yang kaya di hadapan Tuhan? Adalah orang yang bisa bermurah hati, orang yang mengerti akan panggilan Tuhan. Nah, bagi mereka yang bahagia, seperti Ben Jomah punya katakan, ya, seorang rabi Yahudi hidup di abad 1 dan 2 Masehi, dikatakan apa? Bahagia dengan bagian mereka. Bahagia dengan bagian mereka berarti sekumpulan orang-orang yang sevisi dan semisi bagi untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya tanpa melihat suku, ras, dan bahasa. Kadang kita melihat keinginan manusia merasa tidak puas akan apa yang dimiliki dan dijalani, sehingga menyebabkan dia jatuh dalam dosa, ya. Itu tadi kesenangan. Kalau kita diterpakan dengan orang yang dunianya kuat, kita pasti akan terpengaruh. Pasti kita akan jatuh, ya. Orang juga ada katakan, Bu, hati-hati jangan dekat orang LGBT. Sementara orang yang di samping saya LGBT kelihatannya normal. Itu beda tipis, ya. Sementara orang LGBT saya tahu dia orang apa adanya. Itu terang-terangan daripada orang yang normal tidak mengakui tentang dia LGBT-nya. Kadang saya dikomplain dari banyak sekian orang, tapi saya bilang tidak apa-apa. Melalui setiap kehidupan kita pasti dia bisa mengalami hal perubahan. Nah, oleh karena itu kita perlu menguasai diri, merasa cukup atau puas supaya kita bisa bersyukur untuk apa yang kita peroleh dalam setiap kehidupan kita. Jangan menjadikan harta, kekuasaan, kesenangan nomor satu dalam hidup kita. Tuhan yang nomor satu dalam setiap kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita menggeser kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Contoh, ada orang punya acara pesta, tiba-tiba liontin 2M hilang di acara pestanya. Tahu nggak? 2M itu empril berlian, ya, karena nilai itunya berbeda. Ibu ini ketakutan, ibu ini nangis karena bagi dia itu berlian yang paling the best. Suaminya bilang apa? Sudah, nanti saya belikan lagi. Enggak, aku maunya itu. Pembersihan atau ruangan itu semuanya tidak diketemukan berlian yang 2M. Di saat hilang dia bilang gini, tolong ulas mata, doa. Itu saya kehilangan bandul berlian. Saya pikir bandul berlian lah berapa lah, ternyata harganya besar. Saya berdoa sampai begitunya tuh orang jatuh cinta akan itu harta berliannya daripada Tuhan. Nah, ini berhala, ya. Entah kenapa dia ganti bajunya, dibawa ke tukang butiknya, dirobak, batu berliannya nyangkut di sininya, baju kostum gaunnya. Ternyata apa? Dia tertawa, dia suka cita, dia berkati itu orang yang sudah bongkar kostum bajunya. Dia telepon, Lasna sudah ketemu. Puji Tuhan, Bu, di mana? Di baju yang saya punya ternyata masuk ke dalam bajunya. Saya juga nggak bisa ngerti, berarti jahitnya itu dia nggak rapet, ya. Sampai sebegitunya orang berhala akan hartanya. Saya bilang begini, waduh Tuhan, susah juga ya. Kalau saya cuma nyanyi gini, selain Kau tiada yang lain, ya. Ada padamu di surga. Jadi nggak ada yang lain, hanya Tuhan yang ada di surga di hati kita. Kita nggak akan melekat di harta itu. Belum lagi ada jam Rolex, belum ada lagi di atas jam Rolex apa gitu ya. Saya lupa. Itu tamu saya kalau udah kotak-kotak jamnya gitu ya, kayak Aladin. Supaya apa? Keluar asap, supaya apa yang diminta jadi. Saya bilang Tuhan begitu melekat itu jam sampai emang awaknya beda. Kalau Rolex kali 8
ratusan ya. Ini jam 1 M. Nah, jam apa itu? Saya lupa nama merahnya. Dia gosok, dia rapi. Jadi saya kalau pergi ke tempat-tempat orang kaya mengurapi, ya, saya lihat itu meja kotak begini, aksesoris jamnya, aksesoris gelangnya, aksesoris ininya. Saya bilang ini Tuhan, ini angka berapa ada di tempat ini? Itu berhala. Bahkan kamarnya lebih besar daripada barang-barangnya, daripada tempat tidurnya. Dibikin lemari semuanya, barang-barang branded dan sepatu-sepatu branded. Saya lihat lagi, aduh kalau kasih banyak orang makan ini bisa 1 tahun ini. Ya, semua barang branded ada di dalam lemari kacanya. Begitu spesialnya sampai dia keluar masuk, dia kunci itu kamar tidurnya. Saya cuma gini, Tuhan, kasihan ya orang-orang yang cinta akan berhalanya. Itu semuanya menjadi hal kesenangan dunianya. Coba kalau nanti dia ambil, bisa dibawa kan? Enggak, dia kalau yang ngerti, ya nggak akan paham. Tapi kalau yang ngerti, dia akan paham. Contoh kayak saya ya bodoh. Orang asal kasih ya kasih aja, Ibu. Saya pikir, ini biasalah, gitu toh. Tiba-tiba saya doakan di toko berlian, saya bilang gini, loh, itu yang kemarin ada yang orang kasih. Saya coba tes, saya tanya, ini asli palsu? Saya datang ke toko berlian, yang pajak itu cincin keren punya. Saya mau tanya, ini apa? Harganya berapa? Ini Bu emas dilapisi batu, harganya sekian puluh juta. Saya bilang ini, ya ampun Tuhan, dasar pendeta bodoh, nggak tahu dunia luar, ternyata nominalnya tinggi. Orang tertentu yang bisa mengerti. Jadi barang seperti ini, ternyata kita mau jual, harganya jatuhnya luar biasa. Makanya kalau orang yang mengerti melekat dalam diri saya, orang itu akan bilang begini, beli di mana? Saya bilang saya nggak beli, saya kasih. Apa kasih? Dikasih orang. Ya, karena apa? Hidup saya serba kasih, dikasih orang, nggak pernah beli. Cuma saya nggak mengerti apa pemberian orang yang Tuhan taruh dalam diri saya. Bahkan apa yang dia beri, kadang dia nggak ngomong dengan saya, tiba-tiba masuk ke tas saya, tiba-tiba saya buka, wow, ada angpau gede sekali. Nah, itulah cara Tuhan yang kita tidak mengerti, ya. Jadi apa yang membuat manusia tak puas? Yang pertama, keinginan hatinya. Yang kedua, lapar mata. Yang ketiga, yaitu keserakahan. Ya. Keempat, iri hati. Yang pertama, keinginan hati. Apa saja yang diinginkan oleh hati melebihi dari apa yang sudah dicapai, sehingga bisa menggunakan segala cara untuk memenuhinya. Kenapa orang masuk penjara? Keinginan hatinya, betul nggak? Karena apa? Ingin cepat kaya, atau saya nggak tahu, atau buat beli obat, atau buat beli apapun. Karena keinginan hatinya dia harus nyolong, ujungnya apa? Masuk penjara. Karena apa yang dilihat sama seperti Adam dan Hawa. Dia melihat buah pohon yang baik dan yang benar. Keinginan hatinya makanya jatuh. Kalau kita lihat Kejadian 4 yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak dipindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan muka muramnya. Ini contoh, ya, bagaimana Kain marah karena dianggap tidak persembahannya digubris oleh Tuhan. Nah, yang kedua, lapar mata. Fokus pada yang dunia tawarkan, apa yang orang lain miliki, merasa tidak puas yang sudah dimiliki. Nah, inilah, ya, lapar mata. Contoh, saya masih kecil, kehidupan keluarga saya tidak begitu bagus. Sebelah punya televisi, saya rame-rame dengan saudara saya nonton di tetangga. Hati kecil mama saya menangis, ya kan? Karena apa? Aduh, kesian ya anak gua nggak bisa nonton TV di rumah, harus numpang, harus cuci kaki, betul nggak? Tak boleh jorok, mesti yang bersih. Jadi kalau mau nonton mesti baik-baik. Nah, ini kan lapar mata. Akhirnya mama saya kerja dengan giat, dia bikin konveksi lah, jahit gini-gini, sampailah dia beli televisi. Nah, contohnya orang pasti bersaing, tetangga kiri dan kanan, betul nggak? Kalau tetangga beli BMW, kamu mau beli BMW? Gak bisa beli. Nggak ada
sadar diri. Nah, itu lapar mata. Saya juga lapar mata kalau ada di mall. Jangan salah, punya iman aja jago tumpah tangan Tuhan kapan punya. Saya kalau di mall tuh lapar mata, bukan barang-barang yang lain. Ya itulah mobil. Cuman lapar mata saya cuma menikmati bahwa Jaguar dan Alphard belum jadi milik. Bagian saya cuma menikmati orang yang beli, saya yang pakai. Coba saya bilang gini, Tuhan kapan ya saya bisa pakai? Contoh hal yang terkecil kemarin saya di Jepara. Saya naik mobil Innova yang terbaru. Mobil Alphard aja masih berisik, apalagi Jaguar. Saya bilang ini, nyalain mobilnya, kok gak dinyalain mobilnya? Saya bilang, loh, udah dari tadi bu nyala. Kalau gak nyala nanti kita gak dingin di sini. Oh iya ya, kok lucu ya? Gak ada suara sama sekali. Saya bilang gitu kan. Halus ya mobil Innova daripada mobil Mercy atau Jaguar. Saya bilang gitu kan. Kenapa ini mobil? Oh iya bu, ada listrik dan ada bensinnya. Saya bilang gini, berapa kamu beli? 750. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Kalau Tuhan izinkan Innova 750, gimana caranya? Tuhan yang punya cara. Ya, ternyata lebih keren. Mobil yang hybrid tanpa ada suara, seperti naik kereta Jakarta Bandung, wus, nyampe nggak berisik. Ya, kemarin saya dari Surabaya ke Semarang naik kereta Argo Bromo. Ternyata Argo Bromo itu satu deret dengan luxury, ya kan, yang tempat di 1 jutaan. Saya bilang udahlah, posisi Argo Bromo anggrek dengan luxury sama, anggap aja kita nih lagi naik yang luxury yang ada tempat tidurnya. Tetap aja itu kereta berisik daripada kereta yang wus. Ya kan? Memang kereta yang itu tuh orang SPG-nya juga bilang selamat menikmati di kereta apa gitu, saya lupa. Wus, selalu bunyinya begitu. Makanya kesenangan kita katakan gini, senang ya. Jangan katakan gak senang, salah ya. Makanya lapar mata itu adalah di Amsal 27 ayat yang 20. Dunia orang mati dan kebinasan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan pernah puas sebelum kita tutup mata. Selama kita melek mata, lihat cowok ganteng, wah pasti iya. Tadi saya lihat rekan saya Marta Susanti dari kota Jepara, ya. Dia habis merias Ibu Iin Cipto, ya. Kemarin lagi ada acara resepsi. Dia ada di Jakarta. Tiba-tiba di lift dia ketemu cowok ganteng. Siapa cowok ganteng? Indonesia. Kamu penggemarnya siapa cowok ganteng Indonesia? Sebelum Pak Otmil. Siapa penggemarmu? Nicholas Saputra. Wah, bahaya Pak Ot. Kamu harus jadi Nicholas Saputra. Ternyata rekan saya melihat Ari Wibowo lagi di lift pegang handphonenya. Dia bilang apa? Bener, ganteng banget katanya. Bayangin loh, orang bisa katakan apa? Matanya melihat cowok ganteng Ari Wibowo satu lift di hotel di mana dia sedang merias wajah. Nah, inilah dia. Kadang orang melihat mata itu, waduh, nggak bisa dibilang, ya. Kembali pribadi masing-masing. Yang ketiga, keserakahan, keinginan untuk memiliki harta dan kekayaan sebanyak-banyaknya. Yesus mengajarkan bahwa hidup manusia tidak tergantung kepada apa yang dimilikinya, sebab hidup dan mati ada di tangan Tuhan, bukan pada seberapa harta yang dimiliki. Jadi keserakahan untuk kita menjadi kaya itu juga repot. Sekarang begini, kita tidak bicara orang lain, kita bicara adik kakak, ya, tentang warisan. Bisa serakah nggak? Bisa. Dalam Tuhan kan? Dalam Tuhan. Justru yang dalam Tuhan itulah yang lebih parah daripada yang ada di dalam Tuhan. Contoh, saya lagi simpen harta orang, tapi orang ini menginginkan yang tidak selayaknya. Sakit, lupa dirinya. Setelah melihat harta ini, semua hubungan darah putus. Saya bilang gila ya. Alkitab di kanan, betul? Pedang di kiri. Bahkan dia bilang begini, saya akan kasusin kamu di pengadilan. Saya bilang silakan. Siapa takut untuk saya dikasuskan di pengadilan?
keserakahan menggeser kita punya hati dan saudara. Contoh lagi serakah. Saya hari itu pernah sebagai marketing perumahan. Harusnya itu omset penjualan buat saya, karena saya punya penjual ya. Ternyata marketing yang lain mengambilnya. Tapi saya gak akan marah. Makan aja. Karena bukan Tuhan kasih di situ saya punya upah. Nanti Tuhan punya cara yang lainnya. Akhirnya diambillah bagian saya. Berjalan dengan waktu, Tuhan bilang, orangnya ternyata begini. Saya di bawah Tuhan itu berbeda. Bukan hanya dunia juga, spiritual kerohanian pun juga sama. Keserakahan dalam hal pelayanan, keserakahan untuk menjatuhkan, mengatakan inilah semua orang yang begini, jangan diundang. Inilah semua begini, siapa lagi yang minta diundang? Sorry ya, saya tidak minta diundang kok. Saya nggak butuh pelayanan. Tapi kalau Tuhan yang sudah suruh, tapi kalau sudah Tuhan yang buka, orang menjegat apapun menutup, jangan bisa. Wahyu katakan, kalau aku sudah bukakan pintu, tidak ada yang menutup. Banyak orang-orang yang saya kenal, ya, saking lukanya dengan saya, dia jelek-jelekan, dia tutup pelayanan saya, tapi dengan berjalan waktu kebuka. Orang ini membicarakan saya cuma tertawa. Kasihan ya, mentalitas integritas Tuhan itu tidak ada. Dipikir saya butuh pelayanan, dipikir saya butuh lapak, istilahnya. Ngambil lapak orang atau pilihan orang ya, itu kan lucu. Mendingan kayak Pak Dani aja pakai topi kacamata nyanyi, happy loh. Seberapa pun juga happy yang didapat, betul dah Pak? Karena apa? Hati yang senang. Ngapain kita nyerobot orang, ngambil harta orang, menjelekan pelayanan orang? Itu menjadi satu hal momok dalam setiap kita punya hal kehidupan. Makanya Lukas 12 ayat 15 katanya begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan. Jadi kalau orang yang hidupnya tergantung kepada kekayaan, hidupnya nggak akan tenang, ketakutan. Nanti harta gua habis. Nanti harta gua bisa diginiin. Ini dia. Makanya orang yang tamak pasti hidupnya karena harta, bukan yang lainnya. Yang keempat, iri hati. Iri hati timbul karena ketidaksanggupan, karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Karena berpusat kepada dirinya sendiri, sehingga dia menjadi egois. Ada orang LGBT. Saya nggak tahu kalau orang ini LGBT. Saya masuk di tengah-tengahnya dia, anak Tuhan. Tiba-tiba dia iri. Dia main spiritual. Ya, dia coba menjatuhkan saya, dia nggak akan bisa. Tapi Tuhan bukakan kalau orang ini tidak benar di hadapan Tuhan. Berjalan dengan waktu, pasti orang ini LGBT ketahuan dengan cara Tuhan. Dia tidak terang-terangan, tapi saya menangkap bahasa orang ini bilang begini-begini, saya paham. Bukan saya sombong. Saya juga nggak ngerti kenapa orang-orang aneh-aneh ya suka dengan diri saya, dipikir saya ini orang yang bengkok. Ya, saya baik sama semua orang, jangan digaris besarkan, jangan dianeh-anehin. Nah, bahkan Amsal katakan 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Inilah orang yang iri hati, akan menggerogoti hidupnya, dan sakit penyakit akan menginjak dalam tubuhnya. Nah, kalau kita simpulkan, kekayaan adalah tergantung posisi hati kita. Di mana perasaan seseorang yang bisa bersyukur karena tidak kekurangan sesuatu apapun dan bisa bersukacita untuk menikmati apa yang dimilikinya. Terkadang orang kaya posisi hatinya belum tentu dia baik, ketakutan dan khawatir. Jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadilah diri kita sendiri, ya, berpadanan dengan kita punya kehidupan. Jangan kita kelewatan. Contoh, biar penampilan kita keren, kita punya utang di mana-mana. Nah, itu kan salah. Ngebohongin orang di mana-mana. Posting Tuhan berkati saya begini-begini, ujungnya banyak ditipu orang. Nanti orang itu yang ditipu datang ke saya cuma kaget, gila ya ini orang. Gayanya seperti dia orang kaya,
Tetapi hasil tipu sana sini, salah satunya saya jadi korbannya. Ya, tapi kalau orang ngomong ini the best, Alkitabnya bagus, siapin. Nah, di sini Tuhan minta buat setiap kita Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu, ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu, ada hikmat senantiasa. Orang yang suka menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan memberitahukan tentang hal-hal ke depan dalam setiap kehidupan kita, dan pasti kita akan mengalami hal sukacita yang daripada Tuhan. Kita diperhadapkan kepada dunia yang penuh tuntunan supaya kita butuh diakui. Pencitraan contohnya, ya kan? Orang kalau sudah jadi terkenal, dia jaim, pencitraannya ada. Nah, itu yang salah. Contoh, hal yang terkecil aja. Kalau saya sudah mengendarai, saya parkir di situ, entah ada apa di mobil, saya tak temui orang, ini ada berkat Tuhan. Bukan karena orang itu baik. Siapapun kalau saya punya makanan, kalau saya tidak bisa makan, saya kasih orang. Karena apa? Orang itu lebih berfungsi daripada saya. Ya, makanya kalau kita melihat manusia berlomba-lomba butuhkan satu hal jawaban pencitraannya dalam hidupnya. Bagaimana kita memiliki rasa cukup? Yang pertama, batasi diri dengan ucapan syukur. Dengan kita memiliki rasa cukup sesuai porsinya, keinginan manusia dapat menggeser keinginan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita memiliki rasa yang cukup adalah yang kedua, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Aktivitas kerohanian belum tentu itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Banyak kan orang pelayanan, tapi hidupnya kacau, tapi keluarganya belum selesai. Baik, tapi dia belum punya sesuatu hal perubahan dalam dirinya. Nah, ini perlu juga mengkoreksikan diri bagi setiap kita. Ya, Tuhan tidak butuh pelayanan. Yang Tuhan mau butuhkan kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Yang ketiga, belajar untuk memikul kuk. Kuk berbicara sesuatu yang menjadi beban kita. Tapi dalam mengubahkan hidup, kita menjadi seturut kehendak Tuhan. Nah, kita baca di rumah 1 Timotius 6 dan 10 ya. Bagaimana tentang pencobaan yang kita alami ya. Di sini juga dikatakan apa? Akar segala kejahatan, cinta uang. Nah, memang ibadah itu cukup kalau disertai dengan rasa untuk memberi. Kita dipanggil, diselamatkan dan mengerjakan keselamatan, itu satu hal kewajiban bagi setiap anak-anak Tuhan. Diubahkan sesuai rencana dan rancangan Tuhan dalam hal berkat Tuhan. Diberikan kepada kita untuk menjadi berkat untuk menjangkau banyak orang. Saya kesimpulkan buat setiap kita pagi hari ini, milikilah motivasi yang benar saat datang kepada Tuhan dengan rasa cinta dan kagum. Kita butuh Tuhan, bukan hanya ingin berkat-berkatnya, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang menjadi bagianmu yang Tuhan sediakan untuk dinikmati dan disyukuri bagi setiap kita. Oke, firman saya cukupkan pada hari ini. Kita angkat pujian.
Engkau yang mengubah segala hal yang terbaik yang ada dalam setiap kehidupan kami. Diberkati kami yang ada di sini. Diberkati yang lain maupun siaran ulang. Diberkati Tuhan Pak Posunko, istri, 3 anak, mantu, cucu, dan keluarga besar, usaha karyawan. Biar setiap hal yang terbaik daripada Tuhan Yesus Masya buat Pak Posunko mengalami berlimpah-limpah terjadi dalam setiap kehidupannya dan marketplace-nya. Kami berdoa buat RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur dan bupati, para menteri Tuhan, aparat darat, laut, kepolisian, udara, kami serahkan ke dalam tangan. Biar roh takut Tuhan, setiap apapun yang mereka lakukan hanya untuk Tuhan, bukan buat yang lainnya. Diberkati pilkada bulan Februari. Tuhan, kami minta pemimpin yang takut akan Kau. Biar setiap pemerintahan 5 tahun ke depan kami mengalami satu hal damai, sukacita, diberkati dan kemakmuran dan keamanan di atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih buat Pak Joko Widodo dan Pak Anies. Terima kasih buat keluarga besarnya Tuhan. Biar yang terbaik daripadamu terjadi buat setiap kehidupan keluarga besar pemimpin bangsa kami. Terima kasih buat setiap orang-orang yang sudah melakukan kebaikan di atas Lasma dan di atas Adonai. Tuhan limpahkan dengan cara yang tidak hamba mengerti. Biarlah berkat berlimpah-limpah, pemeliharaan penjaga Tuhan sempurna. Diberkati anak-anak Tuhan yang mencalonkan diri sebagai caleg. Biar dia mencalonkan sebagai caleg buat pemimpin ke depan tetap punya takut akan Tuhan, bukan dia melakukan satu hal kebodohan dan kesalahan. Lalu kami akan pulang, kami mengangkat tangan kami di hadapan Kau pada hari ini. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam persekutuan yang manis. Biar apa yang Kau pegang, Kau sentuh, Kau kerjakan buat hari-hari ke depan dikerjakan Yesus Hamasiah berhasil. Yang sudah percaya terima berkat Tuhan sama-sama katakan